suatu SMA Byeoksan, tepatnya 13 hari yang lalu, ada seorang pemuda yang sangat introvert. Bahkan saking introvertnya, ia sungguh-sungguh selalu sendiri dan hampir tidak pernah berekspresi kepada apapun dan siapapun. Di balik kesendiriannya, ia adalah pemuda yang sangat pintar dan cerdas. Setiap hari, bahkan setiap waktu, ia selalu menghafal rumus-rumus matematika dan pelajaran yang lainnya juga. Tak heran ia selalu mendapat peringkat pertama, bahkan dalam olimpiade sekalipun. Dan ia bernama Shion. Singkatnya, guru pun memberitahu bahwa ada 2 orang yang menjuarai olimpiade matematika. Pemenang pertama sudah pasti Shion. Dan yang ketiga, yaitu pemuda bernama Yongbin. Sekarang, di waktu istirahat, Yongbin dan 2 anak buahnya sedang melecehkan salah satu murid. Tampaknya Yongbin dipaksa menarik sebuah kekonyolan dan mereka mengunggah video konyol itu ke internet. 영상에 반응 존나 좋은 거 같지 않냐? Setelah puas merundung anak itu, Yongbin menyerang Shion dengan melemparkan sendal kepadanya. 야 그래. Tanpa takut sedikit pun, Shion menatap tajam Yongbin dan berkata hati-hati padanya. Yongbin makin tersulut emosinya. Mereka pun hanya saling menatap tajam. Yongbin tampaknya belum puas. Ia mendekat ke arah Shion. Yongbin juga mengatakan bahwa Shion dibenci dan dijauhi oleh semua murid di kelasnya. Namun Shion mengabaikan omong kosong Yongbin dan malah memerintahnya untuk pergi dan belajar saja. 우리 너 존나 재수없어 하는 거. Tiba-tiba, mereka semua dikejutkan oleh klub baseball yang datang dengan amarahnya. Tampaknya mereka mencari pemuda bernama Suho, yang ternyata Suho sedang tertidur pula saat itu. Tampaknya Suho memiliki masalah dengan anak baseball itu, perihal wanita. Namun, ekspresi Suho benar-benar santai dan tidak mempermasalahkan mereka. Anak baseball yang makin dibuat emosi akhirnya menyerang Suko, yang baru saja bangun dari tidurnya. 얘네 운동부가 알겠다고 기가 Berhasil mempermalukan mereka, Suho menyuruh kroco mereka pergi saja. Suho sendiri adalah anak yang hanya menjalani hidup dengan apa adanya. Ia juga memiliki fisik yang bagus dan bela diri yang hebat. Namun walau ia sangat hebat dalam perkelahian, tidak membuli anak-anak lain. Melihat Suho semenakutkan itu, Yongbin dan anak buahnya hanya bisa berdiam diri di pojok ruangan. Setelah itu, Suho ditatap tajam oleh Shion karena ia menjatuhkan barangnya. Ia pun dengan rendah hati meminta maaf dan mengambilnya. 미안하다. Setelah pulang, Shion bertemu dengan ayahnya. Tampaknya ayahnya sedang sibuk dan hendak pergi beberapa hari ke depan untuk berlatih. Sepertinya ia atlet Korea. Pada intinya, sang ayah mendapat kabar bahwa Shion telah menjuarai olimpiade matematika. Dan tentu saja, ia merasa sangat bangga pada anaknya itu. Setelah itu, Shin yang langsung lanjut belajar, didatangi ayahnya yang hendak pergi. Ayahnya ini cukup khawatir pada Shin, namun apalah daya sang ayah. Mungkin anaknya ini sangat terobsesi dengan ilmu pengetahuan. Keesokan harinya, seperti biasa, Shin datang sangat pagi guna bisa belajar sebelum kelas dimulai. Namun saat ia menyalakan lampunya, ia melihat Suho yang ternyata telah menginap semalaman di sekolah. Setelah kelas dimulai, tampaknya mereka akan berolahraga hari ini. Di sini tampaknya ada yang kurang, dan ia menoleh ke arah Yongbin. Lalu pelajaran olahraga pun dimulai, di mana Shin sangat lemah soal fisik berbeda dengan Suho. Bahkan Suho paling cepat dan sang guru pun menyarankannya untuk memilih masuk ke perguruan tinggi olahraga saja karena fisiknya sangat bagus. Di tempat istirahat, Yongbin dan gengnya merendahkan Shion yang sampai saat ini belum mencapai akhir. Suho yang melihat hal itu langsung melemparkan sepatunya ke arah mereka.
Mereka tampak sangat pemalu. Bahkan Suho juga meminta mengambilkan sepatunya lagi. Suho menanyakan nama krocos Yongbin, yang ternyata ia bernama Jungchan. 5분 48초. 공부도 타냐? 괜찮습니다. 인정. Setelah olahraga selesai, Yongbin dan dua temannya mulai meledek Shin kembali. Yang ternyata Shin sendiri berada di sana. Shin mendekati Yongbin dan memintanya untuk segera berhenti membulingnya. Namun Yongbin dan temannya malah menyerang Shin dengan kasar. Beruntung saja ada Pak Guru di sana. Yongbin juga beralasan mereka sedang bermain bersama. Lalu menyuruh Shin untuk mengatakan hal yang serupa. Bodohnya Shin mengiyakan apa yang dikatakan Yongbin, sehingga guru itu pun mempercayai dan pergi dari sana. Setelah pulang, ia pun menjalani sisa waktunya dengan kesendirian dan tak lupa juga dengan belajar lagi. Namun saat sedang asyik belajar, ia didatangi oleh seseorang yang mengantarkannya makanan. Setelah dibuka, ternyata itu adalah Suho. Merasa dirinya tak memesan makanan, Shin mengusir Suho, namun Suho malah masuk ke dalam rumah Shin. Ia bahkan meminta minum pada Shin. Seperti biasa, Shin tanpa berekspresi dan hanya menatap kelakuan Suho yang berterima kasih, lalu pergi meninggalkannya. Besoknya, di kelas Yun kedatangan murid baru bernama Bumshok. Setelah masuk jam istirahat, Bumshok didatangi oleh Yongbin dan gengnya. Mereka pun menanyai Bumshok, dan ternyata Bumshok pindahan dari SMA Mugang, yang dimana SMA itu diisi oleh anak-anak elit dan kaya raya. Lalu Yongbin menanyakan apakah ia mengenali pria bernama Jiwan. Di sana Bumshok hanya gugup menjawab namanya terdengar familiar, namun ia tidak mengenalinya. Pembicaraan mereka terpotong karena Shyun meminta Yongbin menyingkir dari tempat duduknya. Namun Yongbin enggan diperintah oleh Shyun. Akhirnya Shyun cukup kesal. Ia lalu mengambil ballpointnya seakan siap menyerang Yongbin. 싫은데. Beruntung saja itu dapat diredakkan karena Suko meminta mereka tidak berisik karena ia sedang tertidur. Yungen dan gengnya pun pergi meninggalkan mereka. Bumshok nampaknya memperhatikan bekas luka cekikan Shyun. Ia pun berpikir mungkin Shyun korban bulian mereka. Bumshok pun lebih memilih untuk diam saat ini. Singkatnya, Yongbin dan teman-temannya sedang berada di klub. Mereka membicarakan mengenai Shyun yang tak memiliki rasa takut kepada mereka. Yongbin juga berpikiran sama. Jung akhirnya menyarankan Yongbin untuk merusak nilai Shyun saat ujian nanti. Karena mereka tidak bisa merusak jiwa Shyun, maka mereka akan merusak nilai Shyun karena Shyun sangat terobsesi dengan ilmu pengetahuan. Lalu seorang pria dewasa tinggi bernama Seokde datang menghampiri mereka di klub itu. Ia pun memberi perintah pada Yongbin dan teman-temannya, yaitu barang terlarang. Namun sebelum Seokde pergi, Yongbin ingin berbicara dengannya sebentar. Pembicaraan itu berisi pertanyaan mengenai barang haram yang dioleskan ke kulit. Seokde hanya menjawab bahwa efeknya tidak akan sekuat biasanya, namun dengan hal itu paling parah bisa membuat pengguna merasakan pusing bahkan muntah-muntah. Setelah Seokde pergi, Yongbin segera menelpon kenalannya yang bernama Diary, jiwan SMA yang sama dengan Bumshok. Setelah pulang les, Shyun yang berjalan sendirian dihadang oleh penjual barang ilegal yang menjualnya ternyata Seokde dan bawahannya. Mereka menganggap Shyun lah pelanggannya. Shyun yang tidak merasa membeli barang mereka hanya menatapnya dan memerintah mereka menyingkir. Namun para preman itu tak suka dengan perilaku Shyun. Shyun juga mengeluarkan ballpointnya seolah ia telah siap bertarung. Beruntung saja Seokde yang memimpin mereka mempersilakan Shyun pergi dan memperingati anak buahnya untuk tidak sembarangan bermain kepada seseorang. Keesokan harinya, hari ujian pun dimulai. Saat itu, Yongbin meminta Bumshok berbicara empat mata di luar kelas. Jongbin dengan baik hati berkenalan dengan Bumshok, namun pembicaraan pun semakin tidak enak saat Jongbin mengusut kembali kasus Bumshok sebagai korban bullying di sekolah lamanya. Informasi itu Yongbin dapatkan dari kenalannya yaitu Jihun. Yongbin berkata bahwa ia akan membantu menjaga rahasia itu kepada murid lain, namun dengan syarat Bumshok harus membantu dirinya. Ia pun memperlihatkan barangnya yang seperti stiker kepada Bumshok.
dan meminta Bumshok menempelkan benda itu di kulit Siun nanti saat ujian. Saat ujian dimulai, Yongbin meminta Bumshok untuk segera menempelkan benda itu kepada Siun. Dan dimulailah aksinya. 몸도 둔해지고 졸리고. Beberapa waktu kemudian, ia merasa pusing dan aneh. Ia bahkan harus keluar tanpa izin guru. 세상을 그와용하는 법이 있다. Ia telah meredakan pusing gilanya. Ia pun kembali ke kelas dengan tatapan kosong dan tanpa ekspresi. Ia juga mencabut stiker itu. Kemudian ia menampar wajahnya sendiri dan menjadi pusat perhatian murid lain. 아니에요. Singkatnya, ujian pun telah beres. Para murid memeriksa hasil mereka sendiri-sendiri, lalu fokus Siun terganggu ketika ada satu jawaban yang ia isi salah. Siun yang menjunjung tinggi nilai akademik merasa tidak ikhlas menyalahkan jawabannya sendiri. Lalu ia pun memukul mejanya dan membuat satu kelas terdiam karena Siun. Lalu Siun pun berdiri dan berjalan mengarah kepada Yongbin. Ia pun mengambil sebuah buku dan memukul Yongbin dengan gaya sentrifugal agar damage-nya semakin sakit. Lalu ia juga menusuk tangan rekannya dan menghajar habis Yongbin moloh. Setelah Yongbin sekarat, 물체의 원심. Siun memperingati Yongbin untuk menghentikan perundungan kepadanya. Ia pun hendak menginjak wajah Yongbin. Namun beruntung saja, Siun didorong oleh Suho agar tidak terlalu berlebihan kepadanya. Siun tak memperdulikan Suho dan melempar tempat pensilnya, lalu menyerang Suho dengan kursi. Siun yang tidak terima akan hadangan Suho terus memberontak. Sampai akhirnya guru pun masuk dan menghentikan tindakan Siun yang sudah kelewatan. Kejadian itu membuat Siun harus pergi ke Yongbin di rumah sakit dan meminta maaf pada Yongbin dan ibunya. Pada awalnya, ibu Yongbin tidak menerima dan terus meminta Siun datang meminta maaf dengan ibu yang bahkan tidak ia miliki. Namun, keadaan berbalik ketika Siun menunjukkan plester yang membuat keadaannya kacau saat ujian. Siun juga membuktikannya dengan sekotak fentanyl di ransel milik Yongbin. Hal itu membuat sang guru meminta ibu Yongbin untuk memindahkan Yongbin ke tempat lain dan tidak membawa kasus Siun ke komite kekerasan sekolah. Karena jika itu terjadi, keadaan akan jauh lebih kacau. 시작 시간에 좀 다쳤어요. Siun pulang dengan keadaan sedikit berantakan dan membuat ayahnya sedikit khawatir. Selain itu, ia juga tidak bisa melupakan kejadian hari tadi. Bahkan saat ia mencoba untuk belajar, keesokan harinya, keadaan kelas tidak seperti biasanya. Beberapa murid di kelas terlihat segan pada Siun, kecuali kedua teman Yongbin yang langsung menantang Siun pulang sekolah nanti. Tidak takut, Siun malah menantang balik mereka sekarang juga di toilet. Sehingga satu kelas mengikuti mereka bertiga ke toilet. Setelah sampai di sana, Siun menutup dan mengunci pintu toilet tersebut. Lalu ia pun mengambil pulpen dari sakunya dan melangkah mendekati mereka berdua hingga mereka terintimidasi. 줌을 울린다. 객 울린다. Mereka berdua ketakutan dan hanya bisa diam. Siun akhirnya meminta mereka menyudahi perundingannya saat ini dan pergi meninggalkan mereka berdua. Ancaman itu membuat beberapa teman sekelas Siun yang bahkan tidak dekat dengannya bertindak so akrab, yang jelas saja diabaikan oleh Siun.
Di rumah sakit, Yongbin dijenguk oleh Seokdae. Selain itu, ia juga meminta kakak sepupunya untuk melakukan sesuatu pada Siun. Yongbin bahkan bilang akan memberi berapapun yang kakak sepupunya minta sebagai bayaran. Pulang les, Siun bertemu Suho yang sedang bekerja part-time dan meminta maaf padanya akan kejadian Yongbin. Setelah itu, mereka menjalankan kesibukan mereka masing-masing. Singkatnya, saat istirahat dimulai, Siun mengajak Suho makan bersama sebagai permintaan maaf. Mereka ngobrol sedikit juga, walaupun ekspresi Siun tetap cuek. 누가 말 걸 것 같은데. Di meja lain, para siswa mulai membicarakan tentang Siun yang tidak terkena hukuman dari Komite Kekerasan Sekolah, dan fakta tentang Yongbin mengonsumsi fentanyl mulai terdengar. Selain itu, mereka juga terheran dengan kedekatan Siun dan Suho yang sangat tidak biasa. Di lain tempat, seorang pemuda SMA sedang bermain judi. Ia mengalami kekalahan dan terpaksa harus meminjam pada bank ilegal yang diurus sendiri oleh Seokdae. Setelah jadi rentenir, aku tak menemukan Yongbin. Ia juga mengenalkan sepupu wanitanya yang bernama Yongyi. Setelah itu, mereka pun membahas mengenai urusannya dengan Siun. Saat keluar dari sekolah, Siun dihampiri oleh Bumshok. Di sana, Bumshok mencoba meminta maaf pada Siun. Namun Siun tetap cuek dan tidak memaafkan Bumshok. Setelah itu, Siun lalu pergi meninggalkannya. Setelah berjalan sendirian, Siun dihadang oleh Yongbin. Kakak sepupunya juga ketiga orang yang sengaja dibayar untuk melancarkan misi Yongbin. Awalnya Siun sempat berontak dan mencoba pergi les, melewati mereka tapi malah ditampar oleh kakak sepupu Yongbin. Semua murid yang hendak pulang melihat ke arah mereka, dan hanya bisa diam, begitu juga dengan Bumshok. Siun akhirnya dibawa pergi oleh Yongbin dan backingannya. Bumshok yang tahu hal itu bersegera menemui Suho yang tertidur. Ia meminta Suho untuk membantu Siun yang dibawa pergi oleh Yongbin. Awalnya Suho hendak menolak dan memilih pekerjaannya saja, tapi Bumshok berjanji akan mengganti gajinya hari ini, dan mereka pun segera pergi untuk menyelamatkan Siun. Siun terpojok awalnya, tapi dengan keterampilannya, membuat strategi dan memanfaatkan alat di sekitarnya untuk melawan, ia akhirnya bisa memutar keadaan dan mengalahkan Yongbin dan orang-orangnya. 공부도 못하게. 빠르게 제압해야 조건 반사. 나중에 처리. Walau hanya berlangsung sebentar, pada akhirnya Siun bisa selamat dengan bantuan dari Suho dan Bumshok. 쪽팔려서 뒤질 것 같은. Dengan keberadaan Suho dan Bumshok, membuat Yongbin kalah telak dan kakak sepupunya menelan malu lalu meninggalkannya sendirian. Setelah berkelahi, mereka bertiga pergi ke sebuah tempat makan. Awalnya Siun menolak, namun setelah dipaksa oleh Suho, ia pun mau mengikuti mereka berdua. Namun saat sampai di sana, ternyata mereka malah dimintai membantu Suho dengan pekerjaannya yang tertunda karena membantu Siun. Setelah itu, mereka pun akhirnya mengobrol untuk kejadian di hari ulangan. Bumshok merasa sangat menyesal telah melakukannya pada Siun. Selain karena diancam, ia juga tidak tahu mengenai narkoba berbentuk plester itu. Setelah semuanya terklarifikasi dengan baik, mereka bertiga menghabiskan malam bersama di tempat makan barbecue.
Siun bahkan lupa akan kelas lesnya hari ini. Setelah itu, mereka kembali disibukkan oleh hidup mereka masing-masing. Boom shock dengan hidupnya yang sedang antusias mendapatkan teman baru, Suho dengan pekerjaan paruh waktunya, juga Shin yang tertidur saat belajar di kamarnya. Sokdae pada akhirnya menghadap Gilsu untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Yongji menjelaskan bahwa mereka hanya membantu seorang sepupunya Sokdae, yaitu Yongbin yang dipukuli. Merasa kesal karena hal itu, Gilsu pun memukuli lengan Sokdae dengan batu bata. Singkatnya Shin, Suho, dan Bumsok malah main biliar, padahal mereka bertemu untuk penilaian mapel. Awalnya Shin hendak pergi sendirian, tapi Suho memaksanya untuk bermain biliar terlebih dahulu. Akhirnya ia pun terpaksa bermain dan menggunakan hukum refleksi untuk menambah akurasi dari permainannya. 즉, 당구공의 정중앙을 기준으로 약 90%. Dan terbukti ia berhasil win streak dalam permainannya. Setelah itu mereka pun berpisah, di mana Suho dan Bumsok pergi untuk minum, lalu Shin pergi untuk belajar. Di rumah sakit, terlihat Yongbin kaget melihat lengan Sokdae. Lalu Gilsu pun menjelaskan bahwa itu gara-gara Yongbin. Dengan cara itu, Gilsu pun meminta bantuan kepada Yongbin yang nanti juga ada. Perjalanan pulang, hujan deras turun dan membuat Shin harus membeli payung. Namun, di sana ia malah bertemu dan memergoki Yonggi yang sedang maling lipstik. Karena takut ketahuan, ia pun berpura-pura menjadi pacar Shin agar bisa keluar dari toko tersebut. Setelah di luar, Shin yang tidak peduli keberadaan Yonggi malah terpaksa diajak makan topoki sebagai rasa terima kasihnya. Namun Shin tak memakan topoki itu. Dia benar-benar tidak peduli dengan apa yang Yonggi lakukan. Yonggi juga menukar nomor ponselnya agar mereka bisa berteman. Namun yang Siyun pikirkan hanyalah pulang. Di lain tempat, aku tidak datang ke rumah Gilsu. Sambil membawa mobil nasabahnya yang utangnya kagak kebayar, ia pun melihat seorang bocah yang sedang dihajar oleh Gilsu karena terjerat hutang olehnya. Namun beruntung, kedatangan Sokdae membuat bosnya itu tidak jadi memukuli si korban dan meminta Sokdae menggantikan perannya. Keesokan harinya, Yongbin yang tampil berbeda mengajak Siyun ngobrol baik-baik. Awalnya Shin menolak. Tapi karena Yongbin terlihat tidak mengancam, ia pun meluangkannya sebentar. Pembicaraan mereka cukup mengenaskan, di mana Yongbin memohon pada Shin dan yang lainnya untuk membantu dirinya yang tidak ingin dibawa ke panti asuhan karena kasus barang haram kemarin, dengan cara memberi bukti bahwa barang haramnya saat itu bukan miliknya. Dikarenakan mereka mau menolong Yongbin, mereka pun diajak masuk ke rumahnya. 너 왜 지하로 가냐? 그냥 뭐 먹을 거 같네. 나중에 너 그 알바 안 가야 되지. Dan ternyata di sana mereka malah bertemu Gilsu, Sokdae, dan gengnya. Nyatanya mereka bertiga dijebak oleh Yongbin agar mau datang bertemu dengan Gilsu. Di sana, Gilsu mengatakan bahwa mereka bertigalah yang melukai tangan Sokdae, yang mana Sokdae tak memiliki asuransi kesehatan. Dan mereka dipaksa membayar $15.000 dalam 3 hari ke depan. Karena tidak merasa melukai tangannya, Chiyun pun meminta bukti jika mereka bertiga melukai Sokdae. Karena tidak ada bukti, Gilsu pun menodongkan pisaunya dan tidak mau tahu. Jika mereka tak memberikan $15.000 saat itu juga, mungkin Gilsu akan membunuh mereka. 그때까지 돈 안 가져오잖아? Mengetahui keadaan mulai gak beres, Shin pun mengajak Yonggi bertemu di suatu tempat. Setelah bertemu, ia langsung mengeluh pertanyaan mengenai siapa itu Gilsu. Yonggi dengan senang hati menjelaskan bahwa Gilsu adalah orang yang menyediakan tempat tinggal dan pekerjaan ilegal. Selain itu, Gilsu juga memang gila uang dan tak akan segan untuk membunuh. Lalu ia juga memiliki koneksi dengan gangster sungguhan. 지금도 조폭이랑 줄 있어. 진짜 깡패.
Malam harinya, Bumsok diam-diam masuk kamar orang tuanya yang sedang tidur. Ia pun mengambil jam tangan mahal orang tuanya untuk membayar $15.000 pada Gilsu. Besoknya ia pun memberitahu Shin dan Suho bahwa masalah ini akan selesai karena ia akan membayar 15.000 itu. Mereka berdua yang tahu bahwa itu bukan uang milik Bumsok menolak untuk dibayarkan pada si Gilsu. Dan menurut mereka akan lebih baik jika mereka melapor kepada polisi karena Shin mengetahui info yang lebih jauh dari hasil ngobrol dengan Yonggi kemarin. 너 공무원이라고 가입만 하면 공짜로 5만 원, 몇천만 원까지 버는 거야. Di mana Gilsu menjalankan bisnis haram dan judi ilegal. Dengan mitranya di luar negeri, banyak anak-anak sekolah yang terjerat karena rela menjual apapun demi bermain judi ini. Awalnya mereka diberikan kemenangan di game pertama, namun akan terus dikuras habis sampai ginjal-ginjal mereka. Tidak sampai di situ, Gilsu memiliki data lengkap pemainnya, sehingga saat mereka tidak memiliki saldo, Gilsu akan menawarkan pinjaman agar si korban dapat terus bermain lagi. Dan seperti itulah lingkaran setan yang Gilsu buat. Maka dari itu, Shin akan melaporkan hal itu, di mana banyak barang-barang bukti juga di markas si Gilsu ini. Saat pulang mereka bertiga kembali dicegat oleh Gilsu dan anak buahnya. Suho akhirnya berbicara pada mereka bahwa ia akan mengatasi Gilsu mengenai pembayaran $15.000 tersebut. Lalu Shin dan Bumsok bisa melapor ke polsek agar bisa langsung menggerebeknya. Awalnya Bumsok tak setuju, namun Suho meyakinkan bahwa rencana ini akan berhasil. 삼총사의 족같은 소리. 세팅 좀만 하면은 세 5만 원 주는 쿠폰. Setelah Suho sendirian menghampiri Gilsu, Suho pun tak langsung memberikan uangnya. Ia ingin berbasa-basi dulu sambil minum teh. Awalnya Gilsu menolak, namun saat Suho membuka topik mengenai judi ilegalnya dan mengusungkan suatu ide bagus untuk perkembangan penipuannya, ia pun mengajak Suho ke kediaman Gilsu. Sokde dan Yongji tidak ikut diajak oleh Gilsu. Mereka diperintah untuk menunggu Shin dan Bumsok. 잠깐만. Saat Shin dan Bumsok terlihat, Yongji menghampiri mereka. Di sana, Yongji memberikan alamat kediaman Gilsu, yang saat ini OTW membawa Suho. Bumsok nampaknya jadi semakin khawatir bahwa Suho sangat dalam bahaya. Ia pun menghentikan taksi dan berusaha langsung ke kediaman Gilsu dan memberikan uangnya. 내가 가지고 온 돈 주면은 그냥 소 잘못되면 너 어떡하려고 그래? Sokde mempertanyakan apa maksud dan tujuan Yongji. Ia menjawab bahwa ia berniat menjebloskan Gilsu ke penjara. Dengan harapan itu, Yongji dan yang lainnya akan berubah dan tak terikat oleh keburukan Gilsu. Menurutnya, mereka juga memiliki hak hidup layak sama seperti pemuda-pemuda lainnya. Setelah sampai di kediaman Gilsu, ia pun disambut hangat layaknya tamu pada umumnya. Lalu Gilsu meminta HP Suho agar transaksinya aman, tapi Suho menolaknya. Yang pada akhirnya Gilsu memukuli Suho hingga tak sadarkan diri. Bumsok juga berani mengambil langkah untuk masuk ke markas Gilsu. Ia pun menyerahkan $15.000. Namun Gilsu menariknya menjauh dari kediamannya. Setelah itu, Shin dan polisi sampai di tempat Gilsu. Namun mereka seakan tidak ada di dalam sana. Polisi itu pun sepertinya malas mengurusi masalah ini karena kurangnya bukti dan tidak ada surat perintah juga. Lalu Shin ditinggalkan sendirian di sana. Pada akhirnya, Shin mencoba masuk sendirian. Ia menemukan tongkat baseball dan bercak darah yang ia rasa itu adalah darah Suho. Ia merasakan ada yang janggal di markasnya. Dan kebetulan semua barang mereka kosong. Seolah mereka tahu bahwa polisi akan datang ke markas mereka. Benar saja. Gilsu dan anak buahnya membawa Suho dan Bumsok meninggalkan markas mereka. Mereka juga membawa barang-barang yang mereka anggap itu penting. Bahkan kepergian mereka tepat sebelum Shion dan polisi datang. Di jalan, Gilsu yang berhasil kabur lalu menculik dua murid itu langsung menelpon Sokde dan memintanya untuk datang ke markas mereka yang lain. Ia juga memerintahkan Sokde untuk membawa adik sepupunya, yaitu Yongyi, karena Gilsu menganggap Yongyi biang masalah semua ini.
Merasa akan menjadi masalah, Sokdae akhirnya pergi ke markas Gilsu sendirian tanpa mengajak Yongyi. Namun Yongyi yang merasa dirinya terlibat dalam masalah ini langsung mengikuti jejak Sokdae. Yongyi juga meminta Siun untuk mengikuti dirinya dan menyusul mereka dengan polisi untuk menyelamatkan Suho dan Bumshok. Siun yang masih berada di markas Gilsu hanya terdiam. Namun setelah diberikan alamat di mana Suho dan Bumshok berada oleh Yongyi, ia pun langsung berlari tanpa basa-basi. Di sisi lain, Gilsu sedang menunggu kedatangan Sokdae dan Yonggi. Bumshok dan Suho juga disekap. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Saat mereka berbicara, salah satu anak buah Gilsu meminta mereka untuk diam. Suho juga membalas kata-kata kasar preman itu dan membuatnya dipukuli di tempat. Ya, Sokdae dan Yongjae yang hampir sampai ke tempat Gilsu berbicara satu sama lain. Gilsu meminta maaf pada Yongji karena ia merasa keterlibatan Yongji juga karena ulahnya. Maka dari itu, Sokdae meminta Yongji untuk tak bertingkah banyak saat bertemu Gilsu nanti. Sedangkan Siun, ia yang baru sampai segera masuk ke area sana sambil melapor pada pihak kepolisian. Gilsu yang didatangi Sokdae memintanya mendekat. Ia berkata bahwa Sokdae telah ia beri makan, tempat tinggal, bahkan membayar setiap pekerjaannya. Namun mengapa Sokdae tetap berkhianat padanya? Sokdae pun langsung menantang Gilsu dan tentu saja Gilsu meluapkan emosinya. Gilchan juga memerintahkan Sunchan untuk menusuk Sokdae, yang mana Sunchan ini juga salah satu rekan Sokdae yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Tentu saja, perintah itu membuat Sunchan hanya bisa terdiam. Gilsu juga mulai bermain-main dengan Suho, Bumshok dan Yongji. Ia juga sudah memutuskan untuk menusuk Suho pertama. Namun saat ia hendak menusuknya, tiba-tiba Sokdae menyerang Gilsu dari belakang. Di sini tampaknya Sokdae sudah memutuskan untuk keluar dari lingkungan haram Gilsu. Ia juga menantang Gilsu bertarung 1 lawan 1 dan meminta anak buah Gilsu yang lain diam jika tidak ingin mati. Pada awalnya, Sokdae bisa membuat Gilsu tumbang. Namun, Gilsu mengambil pisaunya dan berhasil mengiris kaki Sokdae hingga terkapar. Karena kekalahan Sokdae, Yongji menyerang Gilsu dari belakang. Namun sayang, Gilsu malah berhasil membuat Yongji dicekik hingga hampir mati. Namun cekikan Gilsu itu terhenti karena mendengar sirine polisi dan Siun mendekat pada mereka. Juga berkata bahwa para polisi sudah datang. Mereka sedang menggeledah mobil Gilsu di bawah. Sontak hal ini membuat Gilsu dan anak buahnya panik dan berlari ke bawah untuk menyelamatkan properti mereka. Siun akhirnya bisa menyelamatkan Suho dan Bumshok. Ia melepaskan ikatan di tangan mereka. 야, 쟤는 왜 또 왔어? 너 존나게 똑똑하다. 어? 야, 쟤는 왜 또 왔어? Namun selang beberapa saat Gilsu dan anak buahnya kembali, yang ternyata suara sirine polisi tadi adalah tipuan dari HP Siun. Gilsu yang emosi akhirnya menghajar mereka semua. Namun saat ia sampai di gerbang untuk pergi, para polisi sudah berada di sana. Pertarungan antara Gilsu dan Siun juga jadi terhenti karena ada satu polisi yang menodongkan senjatanya pada mereka. Gilsu akhirnya berpura-pura bahwa mereka sedang bermain dan mendekat sedikit demi sedikit pada sang polisi, lalu mendorong anak buahnya pada polisi itu dan kabur meninggalkan semua anak buahnya. Siun yang tak mau kehilangan jejak Gilsu pun juga langsung mengejarnya tanpa takut pada polisi yang ada di sana. Pengejaran Siun membuat Gilsu jengkel. Gilsu pun berniat menyelesaikan Siun di sini. Hendak menusuk Siun, Gilsu kembali didatangi oleh Suho. Keadaan pun menjadi 2 lawan 1 sekarang.
Akhirnya dengan kombinasi mereka berdua, mereka bisa mengalahkan Gil-soo dan membawanya ke pihak kepolisian. Di sisi lain, Sok-dae yang berhasil kabur malah mengunci dirinya sendiri di dalam tempat itu. Ia meminta Yong-ji dan Sung-chan untuk pergi dari sana karena tak bersalah atas semua ini. Tak lama kemudian, Sok-dae pun dihampiri oleh seorang polisi. Singkatnya, para polisi pun menangkap Gil-soo dan semua anak buahnya. Di sana, Gil-soo juga bertemu kembali dengan Sok-dae. Awalnya, Gil-soo mengancam Sok-dae setelah semua ini selesai, namun Sok-dae langsung menendang Gil-soo wajahnya. Si-eun, Suho, dan Bum-seok pun kembali berkumpul lagi. Di sana, Si-eun juga sebagai pelapor, dimintai untuk pergi membuat pernyataan di kantor polisi, dan Bum-seok akan menemani Si-eun. Singkat cerita, Si-eun dan Bum-seok telah membuat sebuah pernyataan. Di sana, sepertinya mereka juga dibantu oleh seseorang. Pria tersebut berkata bahwa masalah itu tidak ada hubungannya dengan mereka lagi. Si-eun juga bisa menutupi masalah ini pada keluarga dan lingkungan sekolah. Bahkan Si-eun juga diperbolehkan untuk pulang. Setelah Si-eun pergi, Bum-seok langsung bertanya pada pria itu, apakah ia menyembunyikan masalah ini pada ayahnya. Dikarenakan pria tersebut adalah tangan kanan ayahnya Bum-seok, pria itu pun tak bisa merahasiakan masalah ini, dan ayah Bum-seok sudah mengetahuinya. Di luar kantor, Si-eun melihat Yong-yi sedang berdiri sendirian. Ia pun menghampirinya lalu menanyakan keadaan Yong-ji dan yang lainnya. Sedangkan di sisi Bum-seok, si pria tadi menutup semua jendela ruangan mereka. Dan ternyata Gil-soo juga berada di sana. Pria tersebut pun meminta Bum-seok menghajar Gil-soo sekarang juga, dan menganggap Gil-soo adalah karung sanja. Ia juga mempraktikkan tinjuannya pada Bum-seok. Tapi Bum-seok benar-benar tidak bisa mengenai Gil-soo. Ia pun pergi dengan perasaan kesal pada dirinya sendiri. Setelah itu, Si-eun dan Yong-yi pada akhirnya menjenguk keadaan Suho di rumah sakit. Mereka juga menceritakan hebatnya diri mereka saat mengalahkan geng Gil-soo dan tertawa bersama-sama. Kim Gil-soo ditangkap dan mengatakan akan memberikan semuanya. "Ah, kalian berdua terlihat serasi. Hei, beli saja." Setelah semua itu berakhir, Si-eun kembali tanpa ekspresi dengan bajunya yang kusut dan kotor. Ia melangkahkan kakinya untuk pulang. Karena tak bisa pulang begitu saja, akhirnya Si-eun kembali ke rumah sakit untuk menemui Suho dan Yong-yi. Ia membawakan banyak makanan, termasuk makanan yang Suho suka. Di sini juga, Suho terlihat aneh dengan emosi Si-eun. Cara Si-eun menatap, berbicara, dan bersikap benar-benar berbeda dan membuat Suho memerinding. Sebagai teman sekelasnya. Bahkan Si-eun juga tersenyum saat ia melihat Suho dan Yong-yi makan makanan yang ia bawakan. Di sisi lain, seorang anggota dewan yang sibuk dihampiri oleh anaknya, ia pun mengambil tongkat golfnya dan meminta anaknya itu untuk menyerahkan tubuhnya. Sang Arya pun berkata bahwa Bum-seok lemah dan tanpa harapan, lalu ia pun memukulnya di sana. Hari berikutnya, saat Bum-seok berjalan menuju kelasnya, beberapa murid menghampirinya dan menanyakan kebenaran mengenai kabar bahwa Bum-seok, Suho, dan Si-eun menangkap bos judi dan para pembuli. Bum-seok nampaknya kaget karena kabar cepat itu menyebar. Dia baru saja setuju. Dan tentu ini membuat kagum para murid tersebut. Setelah sampai di kelas juga, ia sedikit berinteraksi dengan Si-en. Si-en yang sudah sedikit terbuka pada orang lain juga meresponnya dengan baik. Setelah itu, ia melihat ke arah anak buah Yongbin. Mereka sepertinya hanya bisa diam dan tak mau berurusan lagi dengannya. Setelah istirahat, sepertinya mereka bertiga juga makan bersama. Mereka juga mengobrol mengenai kabar Yonggi yang sementara tinggal bersama nenek Suho. Katanya Yonggi juga akan mulai bekerja paruh waktu nanti. Bum-seok juga mengajak mereka berdua main ke restoran saat weekend nanti. Pada awalnya, Si-eun menolak, tapi sepertinya dia akan ikut dengan mereka juga. Saat di rumah, setelah Bum-seok merapikan penampilannya, ia pun langsung stalking Instagram Suho. Dia tampak sedikit cemburu dengan hubungan itu. Suho dan Yonggi, terlebih lagi, Yonggi benar-benar dekat dengan Suho. Nenek Suho dan temannya Suho, yaitu Si-eun, di sisi lain, Shin sedang makan malam bersama ibunya. Nampaknya, ada satu hal yang ingin Shin sampaikan padanya. Namun pembicaraan mereka harus terpotong karena ibunya tiba-tiba mendapatkan panggilan dari pekerjaannya. Sesuai rencana, mereka pun pergi bermain.
Namun Suho malah mengajak Yonggi. Di sana, Boomshock terus memperhatikan Yonggi. Ia benar-benar terlihat cemburu padanya. Karena Suho malah lebih fokus pada Yonggi. Bahkan ketika Shion sudah datang pun, ia malah menatap ke arah mereka semua. Ia malah merasa sendirian di tengah keramaian mereka. Setelah itu, mereka pun berkaraoke. Suho dan Yonggi nampaknya benar-benar menikmati waktu libur mereka. Chiyun malah terlihat canggung dan tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Sedangkan Boomshock, ia terus merasa bosan dengan kehadiran Yonggi di antara mereka bertiga. Boomshock akhirnya memilih untuk membeli minuman. Saat ia berjalan kembali ke ruangan karaoke mereka, Boomshock tampaknya diketahui oleh beberapa orang. Boomshock akhirnya bergegas meninggalkan mereka. Namun orang-orang tersebut malah terus mengejarnya. Di sisi lain, Yonggi mengangkat telepon dari HP Boomshock. Ia menanyakan ruangannya, dan Yonggi hampir saja memberitahu ruangannya. Jelas itu membuat Boomshock kesal padanya. Di sini, suasana liburan mereka menjadi kacau. Yonggi juga pergi dan Suho harus mengejarnya. Saat Shion menenangkan Boomshock, tiba-tiba orang-orang tadi menghampiri Boomshock. Mereka berkata bahwa mereka teman lama di sekolah Boomshock. Boomshock hanya diam saja, seakan ia tak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, mereka pun akhirnya memutuskan pergi. Setelah Shion sedikit mengintimidasi mereka dengan reaksinya. 그럼 나중에 하든가. 그래 미안. 또 보자잉. Keesokan harinya, Boomshock merasa stres di sekolah, terutama yang ia alami, nampaknya kembali merenggut emosinya saat ini. Bahkan, ketika para murid lain mengobrol dengan berisik, Boomshock langsung memarahi mereka dan hendak menghajar mereka. 안 주겠는데? 족도 아닌 새끼가 안 소리. Saat itu, Shion dan Suho langsung melerai emosi Boomshock. Tapi di sini, Boomshock juga emosi pada Suho dan meninggalkannya. Selain itu, sepertinya Shion cukup peka apa yang dialami oleh Boomshock. Boomshock benar-benar stres. Ia terasa kembali dihantui oleh para pembuli di sekolah lamanya. Bahkan ia tak bisa hidup dengan tenang. Teleponnya selalu berdering di spam oleh mereka semua. Singkatnya, saat Shion berolahraga bersama Suho, mereka pun membahas keadaan Boomshock sebelumnya yang tak bisa dihubungi sama sekali. Akhirnya, mereka berniat untuk menemui Boomshock nanti. 그러니까 자, 이 턱은 항상 숙이고 막 패 죽여버리겠다. 가만 안 놔. 패지 말고. Singkatnya, Suho dan Shion mendatangi kediaman Boomshock. Di sana mereka cukup terkejut dengan rumah Boomshock yang sangat besar. Ketika Suho melihat mewahnya rumah Boomshock, Shion langsung menanyakan keadaan Boomshock. Di sini, Boomshock baru mau memberitahu fakta yang sebenarnya. Saat Suho melihat foto keluarga Boomshock, ia memuji keluarganya yang terlihat sangat bahagia. Namun Boomshock membantah bahwa ayahnya sengaja mengadopsi dirinya demi menaikkan citra sang ayah untuk politik. Dan sontak hal ini membuat Shion dan Suho terdiam. Singkatnya, mereka pun akhirnya mengobrol dengan serius soal keadaan Boomshock. Di sini, Boomshock menceritakan masa lalunya saat di sekolah sebelumnya. Ia dibully oleh orang-orang yang kemarin menghampiri mereka di karaoke. Ia juga sering berkunjung ke rumah sakit saat dibully. Bahkan, mereka tidak peduli setelah melaporkan pada ayahnya Boomshock. Dan itu juga jadi alasan mengapa ia pindah sekolah. Setelah mendengar semua itu, Suho benar-benar tersulut emosinya. Ia pun meminta Boomshock untuk menghubungi mereka dan ia akan membuat orang-orang itu meminta maaf pada Boomshock. Setelah tahu keberadaan para pembuli, mereka bertiga pun segera pergi ke karaoke tempat mereka berkumpul sekarang. Setelah itu, mereka pun masuk ke ruangan para pembuli itu. Di sana, Boomshock pun memerintah mereka untuk meminta maaf padanya. Namun mereka malah mengejek aksi Boomshock itu. Ketua para pembuli yang bernama Kim akhirnya berdiri dan malah mengolok-olok Boomshock. Untuk apa meminta maaf padanya? Suho akhirnya menjewer Kim. Harus minta maaf. Setelah itu Boomshock pun meminta Kim untuk memukulnya berkali-kali. Saat ini hal itu juga disetujui oleh Suho untuk membuat jera Kim dan temannya. Boomshock yang kehilangan akalnya akhirnya mengambil mic di dekatnya, namun ditahan oleh Suho. 범석이한테 연락하지 마. Setelah Suho membawanya, Suho malah dibuat marah oleh kata Boomshock. Boomshock merasa bahwa Suho memperbudak dirinya, membuatnya traktir setiap kali mereka berkumpul.
Padahal, Suho tak pernah berharap seperti itu pada Bumsuk. Disinilah terjadinya miskomunikasi di antara hubungan mereka berdua. Lagi pula, Suho juga membantu Bumsuk dengan ikhlas. Dengan miskomunikasi tersebut, Bumsok pun meninggalkan mereka berdua di sana. Saat Bumsok pergi sendirian, ia terus-menerus dihubungi oleh Kim. Kim juga akan membalaskan perbuatannya. Namun secara kebetulan, saat ia berusaha pergi dari kerumunan orang di sana, ia bertemu dengan anak buah Yongbin yaitu Jungchan dan Taehoon, yang sedang menghabiskan waktu di sana. Kim dan gengnya yang berhasil menemui Bumsok dibuat kaget. Mereka menghitung kelompok Jungchan adalah teman-teman Bumsok. Mereka hanya bisa diam. Tanpa diketahui juga, Jungchan dan Taehoon mengambil kesempatan di sana. Mereka akhirnya membawa geng Kim ke tempat sepi untuk diperas. Di sana, Jungchan dan gengnya menghajar habis Kim dan kawan-kawannya. Mereka juga memeras habis uangnya. Kim tiba-tiba berkata bahwa dirinya akan membunuh Bumsok nanti. Di sana, Bumsok langsung tersulut emosinya dan menghabisi Kim tanpa ampun. Di sana juga, Jungchan dan gengnya hanya menertawai game yang sedang dipukuli oleh Bumsok. Taehoon juga menyuruhnya untuk menghajar lebih keras. Bumsok menghajar mereka sambil teringat pukulan Kim sebelumnya. Pukulan ayahnya dan Suho. Ia pun benar-benar melampiaskan emosinya saat ini. Setelah itu, Jungchan mengajak Bumsok untuk minum bersama. Bumsok akhirnya ikut bersama Jungchan dan gengnya. Tanpa basa-basi, Bumsok menjadi investor terbesar mereka saat ini. Bumsok pun dipuji dan dihargai oleh mereka semua. Setelah itu, dengan keramahannya, Jungchan juga meminta Instagram Bumsuk. Di sini Bumsuk merasa bahwa perlakuan mereka jauh lebih baik daripada Suho dan Xian. Bahkan, di tengah-tengah rasa mabuknya, Bumsok juga men-unfollow Suho untuk menunjukkan bahwa dirinya juga mampu. Bumsok membawa sebotol minumannya, lalu ia pun menghampiri meja para wanita cantik. Di sana ia menggoda dan menyodorkan minuman. Wanita itu pun menyajikan minumannya kepada Bumsok, dan Bumsok pun langsung meminumnya. Setelah itu, ia benar-benar mabuk. Keesokan harinya, ketika pembelajaran hendak selesai, Bumsok masuk ke kelasnya. Tampaknya terlambat masuk sekolah. Bahkan ketika Xian bertanya padanya, Bumsok malah mengabaikan Xian dan berkumpul dengan Jungchan dan Taehoon. Ia hanya bisa diam dan menatap kepergian temannya itu. Saat pelajaran kembali dimulai, Sutoh menanyakan keberadaan Bumsok dan kebetulan Bumsok datang bersama grup barunya. Xian akhirnya mendekati Bumsok. Ia meminta waktunya sebentar untuk berbicara berdua. Dalam pembicaraannya, Xian ingin tahu kabar terakhir Bumsok dan mengapa ia malah berteman dengan grup Jungchan. Namun jawaban-jawaban dari Bumsok tak membuat Xian puas. Bumsok juga mengungkapkan keresahannya pada Sutoh bahwa ia merasa direndahkan olehnya. Ia merasa jadi babu untuk Sutoh. Ternyata Sutoh ada di belakang Bumsok. Sontak saja, Bumsok langsung pergi meninggalkan mereka. Setelahnya, Bumsok kembali berkumpul dengan gengnya. Jungchan bahkan di sana ada Yongbin juga. Itu juga diperkenalkan di teman Yongbin yang bernama Kang Woo-yong. Ia adalah teman Yongbin yang akan bergabung dengan UFC nanti. Setelah itu, Yongbin pun menanyakan mengapa Bumsok berpisah dengan Sutoh. Ia hanya menjawab bahwa Sutoh merasa jadi raja di sana dan ia merasa jengkel padanya. Yongbin yang mendengarnya juga memiliki rasa yang sama dengan Bumsok. Di sisi lain, Xian yang baru keluar dari lesnya dijemput oleh Sutoh. Xian juga mau tak mau membantu Sutoh mengantarkan paket, dan setelah itu mereka pun bersulang bersama. Pembicaraan mereka akhirnya semakin intens, di mana Xian membicarakan soal Bumsok. Xian berpikir mungkin Jungchan dan Taehoon memanfaatkan Bumsok yang kaya. Namun menurut Sutoh, bisa saja Bumsok sendiri yang menginginkan hal itu. Ia sengaja dengan sukarela membelikan barang-barang dan mentraktir teman barunya dikarenakan ingin terlihat kuat dan populer. Agar terhindar dari pembulian, Bumsok benar-benar terbawa arus oleh Jungchan dan Taehoon. Mereka juga sangat akrab, bahkan Bumsok juga berpindah meja agar dekat dengan mereka. Dengan begitu, akhirnya Xion berbicara dengan Jungchan dan Hoon. Ia memastikan agar Bumsok tidak dimanfaatkan oleh mereka. Mereka berdua juga mengaku bahwa Bumsok sendirilah yang mengajak mereka dan mentraktir mereka. Mereka tidak memaksa apapun pada Bumsok. Saat jam makan siang seperti biasa, Xian bersama dengan Suho. Tampaknya Suho merelakan pilihan Bumsok
Boomshock untuk bersama dengan mereka. Boomshock sendirilah yang memilih bagaimana ia akan menjalani hidupnya. Tiba-tiba saja Boomshock dan gengnya datang tanpa mengantri terlebih dahulu. Di sana Suto pun memberhentikan mereka. Selain Boomshock, Taehoon dan yang lainnya hanya bisa menuruti perintah Suto. Di sini Suto menatap Boomshock dan menyuruhnya untuk masuk ke barisan. Boomshock melawan dan tak menuruti perintah Suto. Lantas Suto mendorong Boomshock dengan keras. Boomshock dan gengnya dengan kesal menjauh dari area kantin. Boomshock akhirnya berniat menghajar Suto. Ia pun bertanya pada Jung, siapa yang bisa mengalahkan Suto? Mungkin kontak Yongbin yang bernama Woo-young bisa mengalahkan Suto, karena sama-sama peparung. Bahkan Woo-young juga membuat live stream dengan pertarungannya sendiri. Singkatnya, Boomshock menemui Woo-young dan Yongbin. Boomshock akan membayar $1.000 jika Woo-young bisa menghajar Suto nantinya. Dengan uang yang sangat banyak bagi pelajar SMA, Woo-young pun menerima tawaran Boomshock dan langsung bergegas ke gym untuk berlatih. Setelah diingat-ingat, Jung Chan juga pernah tahu bahwa Suho dan Woo-young pernah bertarung saat dulu. Namun Suho sudah pensi dan seharusnya dengan skill yang sekarang, Woo-young bisa lebih unggul dibandingkan Suto. Pada malamnya, Boomshock dan yang lainnya mengikuti Suho yang sedang bekerja paruh waktu dengan motornya. Saat Suho mengantarkan pesanannya, mereka pun memutuskan rem motor Suho. Boomshock benar-benar tidak peduli jika Suho mati sekalipun. Oh, kecelakaan itu membuat panik Boomshock dan teman-temannya. Mereka pun kabur, dan hanya Boomshock yang masih menatap Suho dari kejauhan, seakan ia tak percaya melakukan tindakan kejahatan seperti itu. Karena kecelakaannya, Suho terlambat di sekolahnya. Di sana ia menatap ke arah Boomshock yang juga menatapnya kembali. Setelah kelas berakhir, Xian mendekati Suho. Kebetulan juga Boomshock berjalan di sampingnya. Suho pun meminta Boomshock untuk tak menatapnya seperti itu, karena terlihat sangat menjijikkan baginya. Singkat cerita, Xian dan Yonggi sedang menyiapkan ulang tahun Suho. Seketika Yonggi memintanya untuk memotret dirinya. Saat itu tampaknya Xian masih belum terbiasa dengan kegiatan bersosialisnya saat ini. Di sisi lain tempatnya di gym, Buyung sedang melatih dirinya untuk persiapan bertarungnya melawan Suho. Boomshock juga sedang menghubungi Suho namun Suho tak kunjung mengangkatnya. Kembali pada Xian, Yonggi mendapatkan pesan dari Boomshock, di mana Boomshock mengajak Yonggi untuk merayakan ulang tahun Suho bersama. Xian juga sedikit kebingungan mengapa Yonggi membahas Boomshock. Namun dikarenakan Boomshock meminta untuk tidak memberitahu Suho dan Xian, Yonggi pun menutup pesannya dan hendak pergi menemui Boomshock untuk membuat kejutan untuk Suho, tanpa diketahui oleh mereka berdua. Setelah bertemu dengan Boomshock, ternyata Boomshock hanya menjebak Yonggi saja. Bahkan ia juga membawa gengnya untuk menculik Yonggi. Sedangkan Xian yang sudah kedatangan Suho dibuat bingung kemana perginya Yonggi. Kebetulan ia pun diam-diam membuka HP milik Suho dan melihat chat dari Boomshock. Di sana Boomshock menculik Yonggi dan meminta Suho untuk datang padanya. Xian yang tahu hal itu mengingat kembali bahwa Boomshock dan Suho sedang ribut. Ia pun menghapus chatnya dari HP Suho dan bergegas pergi sendirian tanpa diketahui Suho sendiri. Xian akhirnya sampai di tempat. Ia pun melihat-lihat keadaan bangunan yang terlihat kumuh dan banyak barang yang tak terpakai. 영지물을 잘 이용해야 한다. Setelah menemukan keberadaan Boomshock dan gengnya, Xian menyiapkan kunci Inggris di lengannya dan berjalan ke arah mereka. Xian pun langsung kabur membawa Yonggi. Sontak Yongbin dan yang lainnya mengejar Xian. Dam Xian berusaha survive dari anak-anak Boomshock. Yonggi berusaha menelpon polisi. Dengan mengandalkan barang-barang yang ada, Xian cukup bisa mendominasi pertarungan tersebut. Bahkan ia berhasil mengambil lenggis yang Yongbin bawa. Hal ini jelas membuat semuanya ketakutan. Namun semua itu berakhir ketika Woo-young datang. Kekuatan Xian yang ketebanding dengan Woo-young membuatnya terkapar di tengah-tengah geng Boomshock. 그만해.
Boomshok mencoba untuk meminta Yongbin membiarkan Shian pergi karena yang ia tuju bukanlah Shian. Namun Yongbin tak mengindahkan perintah Boomshok. Karena Yongbin memiliki dendam pribadi pada Shian, Boomshok tidak tega melihat Shian dipukuli. Ia pun hanya bisa pergi dari sana. Ia merasa bersalah karena membawa orang yang tidak memiliki masalah dengannya malah dipukuli. Ia merasa bersalah atas semua ini. Buyong juga pergi dari sana. Ia meminta Boomshok menjadwalkan ulang pertarungannya dengan Suho. Selain itu, Boomshok tetap harus membayar uangnya pada Buyong. Hari ini juga pengeroyokan pada Shyun akhirnya berakhir di mana mereka terpaksa kabur karena Yonggi mendatangkan para polisi. Di sisi lain, Suho yang bangun dari tidurnya merasa kesepian karena semua temannya pergi entah kemana. Singkatnya, Shyun bangun dari pingsannya, ternyata semuanya sudah diatasi oleh polisi. Di sana, Yonggi berusaha menjelaskan semuanya, namun fokusnya teralihkan oleh Shyun yang sudah siuman. Di sana, Shyun menceritakan Yonggi untuk tidak memberitahu Suho soal kejadian ini. Di sisi lain, Suho masih kebingungan dengan keadaannya. Ia juga mengecek handphonenya namun malah tidak aktif. Sedangkan Boomshok, ia ditelepon oleh Shin. Di sana, Shin meminta Boomshok untuk menghentikan aksi dendamnya pada Suho. Namun ia malah mematikan teleponnya. Mungkin ia juga merasa bersalah atas semua kejadian yang ia mulai malam ini. Singkat cerita, Shin teringat kembali dengan masa lalunya saat bersama kedua orang tuanya. Shin memang cerdas dan pintar sejak lahir. Saat ia sedang menjalani hobinya yaitu belajar, ia selalu diganggu oleh pertengkaran kedua orang tuanya. Ia paham bahwa orang tuanya sering bertengkar karena kehadiran dirinya. Kedua orang tuanya yang sibuk membuat mereka saling menyerahkan Shin untuk diurus. Yang ujung-ujungnya Shin selalu sendirian sejak kecil. Aku jarang mendapat perhatian dari mereka. Aku saat ini ayahnya tahu apa yang terjadi pada Shin. Ia meminta Shin menjelaskan secara rinci masalah yang ia alami saat ini. Namun Shin enggan menceritakan masalahnya dikarenakan ia sudah terbiasa sendirian, bahkan tak pernah bercerita apapun pada ayahnya ataupun ibunya. Lalu sang ayah pada akhirnya memutuskan untuk memindahkan Shin ke sekolah lain. Setelah keluar dari rumah sakit, di rumah Boomshok seorang sekretaris bawahan ayahnya mengecek keadaan Boomshok yang sedang mengurung diri sendirian. Setelah itu, ia pun melaporkannya pada tangan kanan sang ayah. Dikarenakan sang ayah benar-benar sibuk dengan agenda politiknya, jadi kegiatan Boomshok dipantau oleh tangan kanan sang ayah. Setelah tahu soal apa yang dilakukan oleh Boomshok belakangan ini, ia pun akhirnya meminta sang sekretaris itu mengawasi Boomshok dan mencarikannya sekolah di Filipina. Saat di sekolah, Suho bangun dari tidurnya. Ia pun dibuat bingung saat melihat Shin yang tidak hadir, ditambah lagi meja Boomshok juga kosong. Suho akhirnya mencoba menghubungi Shin, namun ia sengaja tak mengangkatnya. Pada akhirnya, Suho menemui Yonggi dan ia meminta Yonggi menjelaskan apa yang sudah terjadi pada teman-temannya. Di sini juga Yonggi sikapnya berbeda, ia menutupi semuanya dari Suho. Setelah itu, ia mencoba mengunjungi kediaman Shin, namun Shin benar-benar seperti menghilang. Tak ada pilihan lain, Suho akhirnya menanyakan kabar Boomshok pada Jungchan dan Taehan. Mereka yang ketakutan menjawab bahwa mereka juga tidak tahu kabar terakhir dari Boomshok. Suho pun memerintah mereka untuk menghubungi Boomshok karena mereka lebih dekat dengannya. Jika tidak, maka Suho akan menghajar habis Jungchan dan yang lainnya. Setelah itu, Jungchan berusaha keras menghubungi Boomshok, namun tetap saja Boomshok tak mengangkat teleponnya. Saat kesal, Boomshok tak bisa dihubungi, Suho sudah berada di belakang mereka. Dan pada akhirnya Jungchan menjelaskan semuanya. Pada awalnya Boomshok membayar teman Yongbin untuk bertarung melawan Suho. Namun karena Suho tidak bisa dihubungi, akhirnya Boomshok menjebak Yonggi dengan dalih akan merayakan pesta ulang tahun Suho. Setelah berhasil mendapatkan Yonggi, yang mendatangi mereka adalah Shin. Setelah pulang sekolah, Suho kembali menemui Yonggi. Di sana, ia yang sudah mengetahui faktanya langsung menanyakan di mana rumah sakit Shin. Karena terlanjur bahwa Suho juga sudah tahu, Yonggi akhirnya memberitahu bahwa Shin sudah pulang hari ini dan semua rahasia ini juga atas kemauan Shin sendiri. Setelah itu, Shin yang sedang asyik belajar dengan lengannya yang diperban, didatangi oleh tamu yang tidak lain adalah Suho. Shin menutupi lengannya tersebut. Di sini Suho juga paham bahwa Shin terluka parah. Ia menyembunyikan lukanya agar Suho tak khawatir padanya. Maka dari itu, setelah tahu bahwa sahabatnya babak belur, ia pun melangkahkan kakinya untuk pergi dengan rasa bersalahnya.
Di sisi lain, ayah Boomshock yang baru saja pulang langsung memukuli Boomshock karena selalu berbuat masalah. Ayahnya itu menganggap Boomshock tak lebih dari hama. Bahkan setelah Boomshock sekolah di luar negeri nanti, dia tak akan peduli lagi dengan dirinya. Boomshock yang stres akhirnya memutuskan untuk menenangkan dirinya dan pergi dari rumah. Pada awalnya, pengawalnya memaksanya untuk kembali, namun ia pun berani melawan dan pergi meninggalkannya. Di jalan, Boomshock mengaktifkan teleponnya lagi dan baru melihat pesan-pesan dari Suho. Sedangkan Suho yang masih memburu Boomshock menghajar habis Yongbin. Seketika saat ia enak-enaknya menghajar Yongbin, Boomshock pun menelepon. Boomshock mengajaknya untuk bertemu di tempat pelatihan bela diri. Setelah Suho menyetujuinya, ia pun mematahkan jari Yongbin sama seperti Yongbin melukai lengan sahabatnya yaitu Shin. Boomshock juga menghubungi Woo-young. Ia memberitahu bahwa malam ini ia akan membayar Woo-young jika siap mengalahkan Suho. Singkatnya, Suho sampai di tempat yang dituju. Nampaknya ia sadar akan terjadi banyak hal setelah dirinya masuk menemui Boomshock. Di sisi lain, Yonggi juga berusaha memberitahu Shin bahwa Suho telah mengetahui semuanya. Shin cukup terkejut dan ia langsung bergegas pergi dari meja belajarnya. 뭐하냐? Dengan gentlenya, Suho masuk ke ruangan itu, yang dimana di sana sudah banyak orang yang berkumpul. Ia pun mencari Boomshock. Dan saat Boomshock menampakkan dirinya di depan Suho, di sana Suho mengatakan bahwa Boomshock tak harus melakukan semua itu jika ia memiliki dendam pada dirinya sendiri. Maka Boomshock tak perlu melibatkan teman-teman Suho yang tak bersalah. Ia juga meminta maaf pada Boomshock sebesar-besarnya jika ia memang melakukan kesalahan, dan selebihnya Suho ingin Boomshock untuk meminta maaf pada Shin dan Yonggi. Boomshock yang masih gengsi dan emosi tak mau untuk meminta maaf pada teman-teman Suho. Alhasil Suho menampar Boomshock dengan keras. Setelah mengampar Boomshock, Woo-young yang kenal dengan Suho memintanya segera naik ke atas ring, dan sebelumnya Suho meminta waktunya untuk pemanasan bersama para kroconya. Setelah membantai para kroco, Suho segera bersiap naik ke atas ring. Livestream juga sudah dimulai oleh Woo-young dan pertarungan pun dimulai. Benar-benar hebat, ia berhasil membuat Woo-young sedikit kewalahan, namun Taehan yang tahu bahwa Woo-young bisa kalah menarik kaki Suho, sehingga tendangan Woo-young tepat mengenai rahang Suho hingga ia terkapar. Boomshock yang melihat Suho sudah terkapar naik ke atas ring. Ia pun langsung melampiaskan semua dendam dan emosinya pada Suho. Begitu juga dengan Jungchan dan Taehan. Para pengawas Boomshock pun kemudian datang dan mengetahui kegilaannya. Ia pun berusaha membawa Boomshock, namun seketika keadaan pun hening. Saat Jungchan mengetek Suho yang sudah tidak bernafas, mereka pun panik. Sebagian anak kabur, lalu Jungchan dan Taehan dicegal oleh pengawal Boomshock untuk tidak lari. Jika Taehan dan Jungchan tidak kabur, Semua masalah akan beres, dan ia akan mengurusnya hingga aman. Boomshock membalikkan badannya. Ia pun melihat keadaan Suho yang terkapar olehnya. Ia merasa bersalah. Ia seakan tak percaya pada apa yang telah ia lakukan. Di sisi lain, Siyun dan Yongji yang mencari Suho ke penjuru tempat sama sekali tak dapat menemuinya. Mereka pun panik dan hanya bisa terus mencari Suho. Para pengawal Boomshock akhirnya mengambil alih. Ia menelpon para detektif untuk melaporkan aksi anak-anak nakal tersebut. Ia juga meminta Jungchan, Taehyun, dan Woo-young untuk mengikuti perintahnya agar tidak bersalah. Mereka diminta untuk membuat skenario seolah mereka tengah berlatih seperti biasa. Lalu Suho pingsan saat istirahat sendiri. Woo-young juga diminta untuk menghapus semua videonya. Para detektif pun datang dan semuanya memerankan perannya masing-masing. Si pengawal juga membalas pesan Siyun di HP Suho bahwa Suho sedang berlatih. Suho akhirnya dibawa ke mobil dan sepertinya ia benar-benar meninggal. Di rumahnya, Boomshock membuat marah sang ayah kembali. Ia pun benar-benar khawatir pada Suho. Dan besok adalah hari keberangkatannya ke Filipina. Keesokan harinya, Siyun datang seperti biasa, lebih pagi dari semua murid. Ia biasanya melihat sahabatnya yaitu Suho yang tertidur. Namun kali ini, rasanya ada yang hilang di sana. Saat ujian dimulai juga, Siyun benar-benar tak fokus mengerjakannya. Beberapa soal yang ia jawab juga salah, namun ia mewajari hal itu. Setelah melihat teleponnya, ia pun menghubungi Yongji. Ia dikabarkan oleh Yongji bahwa Suho sekarat. Bahkan, buruknya, pihak Boomshock menutup fakta dan nenek Suho juga menandatangani semacam
semacam kontrak dengan mereka. Siyun akhirnya menemui Yongji untuk melihat sahabatnya itu meninggal. Ia seakan tak percaya pada kematian sahabatnya sendiri. Siyun juga bertemu dengan sang nenek. Ia hanya bisa menangis di depan Suho. Telah mengeluarkan banyak air mata, Siyun pun pergi dari ruangan Suho. Dan, sepertinya, ia memiliki rencana sendiri di dalam hatinya. Bumsok juga tak berhenti melamun di rumahnya. Itu dihampiri oleh penjagaan, dan beruntung ia mendapat kabar bahwa Suko masih hidup. Ia juga dimintai untuk mengucapkan perpisahan ke sekolah sebelum pergi menuju Filipina. Keesokan harinya, Siyun pun pergi menuju sekolah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Ia pun bertanya pada murid di sana, di mana kelas Yongbin. Yongbin memasuki kelasnya. Ia nampak keheranan karena semua teman sekelasnya melihat ke arah dirinya. Dan tiba-tiba, Siyun menghajar Yongbin dengan brutal. Yongbin yang penuh dengan darah dicecar pertanyaan oleh Siyun. Siyun juga bertanya di manakah pria bernama Wuyong. Setelah Yongbin menjawab, Siyun pun menghajar habis Yongbin setelah mendapatkan video bukti dari Yongbin. Dan melihatnya, Siyun pun benar-benar akan membalaskan dendam teman-temannya itu. Di sisi lain, Yongbin menjegal mobil Bumsok. Di sana ia marah karena tahu bahwa Bumsoklah pelaku pengeroyokan pada Suho. Bumsok yang tak tahan dengan semua ini akhirnya keluar dari mobilnya. Ia berkata bahwa semua ini terjadi karena kehadiran Yongji di antara mereka bertiga. Bumsok merasa Yongji mengganggu hubungan mereka bertiga dan malah menjadi parasit di antara mereka. Siyun yang sudah tahu keberadaan Wuyong langsung menemuinya di gym sekolah. Di sana, ia tanpa basa-basi langsung menyerang Wuyong. Namun Wuyong tentu tak mudah dikalahkan. Namun, Siyun tetap terkapar. Tetapi, ia tetap berusaha melawan Wuyong yang jauh lebih kuat darinya. Ia semakin brutal dan membuat Wuyong kewalahan dengan alat-alat yang ada di sekitarnya. Dengan pertarungan yang sadis, Wuyong penuh dengan darah. Ia meminta maaf dan berkata bahwa semua itu ulah Bumsok. Namun seperti biasa, Siyun tetap menghajar mangsanya sampai kakinya cacat ditimpa oleh barbel. Bumsok dan ayahnya sampai di sekolah. Di sana, sang ayah disambut dengan baik karena ia bagian dari pemerintahan. Ia juga bertanya mengenai seorang murid yang terluka parah untuk memastikan. Dan tentunya, semua berjalan sesuai rencana. Sedangkan Bumsok sebelum perpisahannya, ia melakukan tes terakhir lebih dulu. Di sisi lain, Siyun yang sudah tak karuan karena hampir membunuh 2 orang kuat sebelumnya, berjalan kembali ke sekolahnya. Membutuhkan perangkat pemadam api dan masuk ke kelasnya yang hening. Tentu saja ini membuat satu sekolah ramai. Ia pun menghajar semua yang berhubungan dengan Bumsok. 급히 뭐냐니까. Bumsok hanya diam tanpa ekspresi ketika Siyun mendekatinya. Ia sepertinya sudah pasrah jika Siyun membunuhnya di tempat. Di sini Siyun benar-benar ingin menghajar Bumsok, namun ia tak bisa mengenainya. Ia masih menganggap Bumsok sebagai teman apapun keadaannya. Dan ya, inilah hasilnya. Inilah perjalanan dan mungkin akhir dari emosi sang pendiam Siyun. Mungkin ia pemilih dalam menjalin hubungan dengan seseorang. Namun saat ia merasa sudah berhubungan dengan seseorang, ia rela mengorbankan apapun. Bahkan hal-hal yang berharga baginya. Salah satunya, prestasi dan nilai akademisnya. Ia saat ini tidak peduli dengan hal itu, yang ia pikirkan hanyalah teman-temannya. Setelah itu, Siyun kembali ke ruangan Suho. Ia pun tertidur dengan pulas. Di sana, Siyun tampaknya berhalusinasi sedikit jika sahabatnya itu bangun. Suho seolah mengatakan kalimat terakhir untuknya. Namun, saat melihat kenyataan, ia pun menangisi semuanya. Singkatnya, Bumsok juga pada akhirnya pergi untuk pindah sekolah ke Filipina. Yongji juga memutuskan untuk menjalani hidupnya sendiri. Terkadang ia menghubungi neneknya Suho untuk meminta kabar selanjutnya. Namun, ia sama sekali belum menghubungi Siyun. Sejauh ini,
Siyun harus melakukannya juga. Semua sekolah di Seoul menolak nama Siyun untuk menjadi murid. Dan hanya ada satu saja yang bisa menerima. Setelah perpisahan dengan orang tuanya, Siyun akhirnya mulai masuk kembali sekolah. Dan, uniknya, sekolah kali ini benar-benar sangat kacau. Belum sebentar ia belajar di sekolah itu, Siyun didatangi murid di sana. Ya, sudah ketebak sih bahwa murid tersebut mengganggu Siyun. Siyun yang sudah tahu bahwa sekolahnya saat ini isinya berandalan semua, ia benar-benar telah menyiapkan semuanya, selain mental. Salah satunya, ballpoint yang ia jadikan senjata. Singkat ceritanya nih guys, seseorang ada yang melaporkan kabar mengenai Siyun kepada pria misterius bertato dan cukup sangar. Seseorang itu mengatakan bahwa Siyun telah mengalahkan Kang Woo-young, petarung UFC. Diketahui bahwa Kang Myung mendirukan kandidat asosiasi mereka dan belum tahu juga asosiasi apa. Tampaknya mereka akan melakukan sesuatu terhadap Siyun dan setelah itu selesai, perjalanan Siyun masih panjang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.